Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan dan Ustaz Jumadin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Aliyah Putri, Nur Laila Rahmah, Puji Santoso, Putri Mutiara, Rizky Rahmatullah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang A yaitu membangun sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi dibangun sejak tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pada tanggal 18 bulan 8 tahun 45, Indonesia menetapkan Undang-Undang NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera merah putih merupakan bendera negara Republik Indonesia, dan presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno-Hatta. Yang B yaitu demokrasi Indonesia. Awal demokrasi di Indonesia saat diterbitkan maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Baik, selanjutnya C. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, lebih menuntut kecerdasan rohaniyah, akliyah, rasional, dan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 4 makna penting, yaitu A. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth. B. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice. C. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest seperti kedamaian dan pembangunan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, mengakui HAM tujuannya meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen memberikan peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran menurut Undang-Undang 1945 untuk membangun negara kemakmuran, welfare state, dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial menurut Undang-Undang 1945 menggariskan keadilan sosial berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. 2. Periode perkembangan demokrasi di Indonesia. A. Demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 November 1945.
Dalam sistem kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, Kabinet Presidensial yang dipimpin Presiden diganti oleh Kabinet Parlemen yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951 menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya 2. Kabinet Sukiman, Suwirjo, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. A. Menjamin keamanan dan ketentraman. B. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. A. Program dalam negerinya yaitu diantaranya menyelenggarakan pemilihan umum, konstituen DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan dan pemulihan keamanan. B. Program luar negerinya diantaranya yaitu menyelesaikan masalah Indonesia Belanda, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. 4. Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum diadakan pemilihan umum, didukung oleh PNI, NU, dan diselenggarakan juga Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahat, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. A. Pada 29 September 1955, rakyat memilih anggota DPR. B. Pada 15 Desember 1955, rakyat memilih anggota konstituen. C. 70 partai politik yang mendaftar. D. Hanya 27 partai yang terpilih. E. 4 partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI, NU, Masyuni, dan PKI. 6. Kabinet Ali 2. 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali merupakan kabinet koalisi PNI, Masyuni, dan NU. A. Perjuangan pengembalian Irian Barat. B. Pembentukan daerah otonomi dan mempercepat terbentuk anggota DPRD. C. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. D. Menasehatkan pertimbangan keuangan negara. E. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi nasional. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan second kabinet di atas kabinet. Pengertian kabinet terus berlangsung sampai dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Pada tanggal 10 November 1956, mulai sidang sampai tahun 1958. Belum berhasil merumuskan UUD, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Selanjutnya yang B. Demokrasi terpimpin 15 Juli 1959 sampai 1965. Ketidakcocokan sistem politik Indonesia dapat dilihat dari dua hal. Pertama, sistem demokrasi liberal bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat. Kedua, ketidakmampuan konstitut untuk menyelesaikan masalah negara, khususnya mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998. Sistem politik Bari yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang bangsa Indonesia. Namun pada tahun 1980 dan 1990, pembangunan ekonomi berubah menjadi Mercusuar, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, C. Demokrasi era reformasi. Era reformasi berlangsung dari 1998 sampai saat ini, atau sering disebut Orde Transisi, dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan diganti oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Sekian, inilah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.